menjawab dari tanah dan dari dalam bumi, tapi ternyata enggak ya Kak ya? Ya belum tentu juga, bahkan ada juga kalau menurut aku, sepaham aku ya dari langit ya, karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah mencurahkan air hujan untuk sumber kehidupan. Tapi mana yang jelas, sama-sama kita simak, ini dia beritanya. Asal-usul air di bumi. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, air meliputi bumi hingga 70%, yang terus-menerus menghidupi manusia dan alam sekitar secara berulang melalui siklus air, mulai dari air tanah, sungai, air laut, awan, hingga kembali lagi menjadi air tanah lewat hujan. Maka tak heran, tanpa air, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Atau lebih parahnya, tanpa air, kehidupan di bumi ini akan punah. Namun pernahkah Anda berpikir dari mana air di bumi berasal? Seperti yang kita ketahui bersama, air merupakan sebuah zat cair yang tidak berasa, tidak berbau, serta tidak berwarna, dan hanya ditemukan di bumi sepanjang penelitian hingga saat ini. Berdasarkan reaksi kimia, air merupakan campuran dari hidrogen dan oksigen yang kemudian disebut sebagai H2O. Menurut para ilmuwan di zaman dahulu, air berasal dari hasil ledakan Big Bang 14 miliar tahun lalu, yang kemudian melahirkan bumi dengan proses rumit. Namun ternyata, hal ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Hingga akhirnya, sebuah penelitian yang dipimpin oleh Adam Saravian dari Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) di Woods Hole di Massachusetts mengungkap bahwa laut diperkirakan telah ada lebih awal di planet bumi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ, para ilmuwan tersebut juga menduga bahwa bumi lahir dengan keadaan kering. Kemudian saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaan mencair. Ada pula anggapan bahwa tabrakan dengan kometlah yang membuat air mengalir di bumi. Dan molekul air di bumi terjadi karena proses penguapan atau tiupan angin dari ruang angkasa. Namun untuk memastikan kebenaran hadirnya air di bumi, peneliti pun menganalisis meteorit. Pertama, mereka melihat kandungan chondrite karbon pada meteor yang terbentuk bersamaan dengan matahari. Asteroid Vesta berusia sekitar 14 juta tahun, hampir sama dengan kelahiran tata surya, juga tak luput dari penelitian. Dan ini merupakan meteoroid primitif yang komposisinya menyerupai tata surya. Mereka mempunyai banyak air di dalamnya sehingga para ilmuwan menduganya sebagai calon asal air bumi. Peneliti memeriksa juga kandungan karbon chondrite pada asteroid Vesta dan batuan di bumi. Ternyata batuan bumi pun mempunyai kandungan serupa asteroid Vesta. Horst Marshall, ahli geologi WHOI, berpendapat bahwa studi ini menunjukkan bumi menjadi planet yang basah karena munculnya air di permukaan. Sementara Nielsen memaparkan dengan mengetahui asal-muasal air di bumi, maka manusia pun menyadari bahwa mungkin saja planet lain sedang terjadi pembentukan air. Nah pemirsa, lalu bagaimana asal-usul air menurut Al-Quran? Sejak 14 abad silam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah telah menurunkan air dari langit. Dalam firman-Nya yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan air itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Juga dalam firman lainnya yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kamu turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fussilat ayat 39. Pemirsa beriman, dari ayat ini jelas bahwa sebelum para ilmuwan meneliti dan mengetahui dari mana asal mula air di bumi, Allah lebih dulu mengungkapnya dalam Al-Quran, bahwa bumi dahulunya kering, kemudian barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya baik pemirsa, ini Masya Allah Kak David, sudah hampir 2 tahun saya membawa acara berita Islam masa kini, dan berkali-kali disebutkan bahwa para ilmuwan menemukan sesuatu yang sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan terlebih dahulu. Jadi apalagi yang kita Maka ragukan? dalam Al-Quran dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita umat Islam jangan ragu sama isi Quran. Memang ada hal yang kita belum paham, tetapi ada rahasia di balik itu semua. Seperti misalnya air tadi, bahwa air itu ternyata dari langit, dan banyak sebenarnya khasiat dari air. Ya, bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dengan air itu bisa menjadi sarana untuk mensucikan diri kita dan lain sebagainya. Ya makanya Rasulullah ketika pertama kali yang dikatakan adalah Iqra, bacalah berkali-kali itu. Jadi ya, kita harus membaca karena semua sudah jelas di situ. Baik, untuk yang selanjutnya Kak David Ngomong-ngomong suka baca ya. ngomongin baca, makanya suka baca Al-Quran di gadget atau di langsung? Bacanya kalau aku lebih senang pakai kitab langsung. Pakai kitab ya? Pegang kitabnya Emang langsung. ada bedanya nggak sih, atau lebih baik mana sih kalau kita baca Al-Quran ada kitab, ada gadget? Bagus mana? Emang ada bedanya ya? Nah ini dia nih, aku bahasan ini cukup menarik katanya, antara baca Quran di kitab dengan di gadget mana? Anda termasuk yang mana? Tapi temukan jawabannya sesaat lagi, tentunya hanya di sini di Berita Islami. Mas